Pasti kalian tetap bersemangat. Adik-adik, tema kita bulan ini adalah 5K Run. Bulan ini kita akan diajarkan untuk terus berlatih. Berlatih untuk apa, Kak? Berlatih apa yang penting? Adik-adik, kalian lihat apa yang sedang Kak Hani lakukan? Kak Hani juga sedang berlatih loh. Berlatih berlari. Rasa-rasanya kalau berlatih sendirian kurang bersemangat. Kak Hani akan ditemani oleh Sander dan Axel. Pasti mereka sudah siap. Axel, Sander, are you ready? I'm coming. Terima kasih Kak Hani. Halo teman-teman, hari ini aku yang mendampingi adik aku untuk berlatih. Teman-teman ikut juga ya. Axel, sekarang pertama kamu melakukan jumping jack 8 kali. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagus. Oke, sekarang kamu perlu lari di tempat 8 detik. Go. 1, 2, 3, 8. Oke, sekarang kamu perlu dribbling bola ini 8 kali. Go. Go. Gagal. Nggak apa-apa, kamu coba lagi aja. Go. Nah, gagal lagi. Oke teman-teman, aku berlatih terlebih dahulu ya. Bye. Wah, seru sekali ya. Tadi berlatih dengan Sander dan Axel sampai berkeringat ini. Nah, tapi sekarang adik-adik, tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang begitu penuh kasih. Engkau selalu menemani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Walaupun melalui online Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuduskan dan sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami layak masuk dalam hadirat-Mu, dan setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus, Engkau bekerja di dalam pribadi kami lepas pribadi. Saat ini kami siap untuk memberikan yang terbaik, untuk menaikkan pujian dan penyembahan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama menyanyikan dan menari lagu tema kita bulan ini. Yuk! Your plans for me are good. You hold my future. You're working all the time. You're the mountain mover. From sunrise to sunset, till the sun comes back up again. You're by my side. You started a good work in me. I know that you will complete it. You will see it through, yeah. I know that you're still working on me, and everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful, oh, you are faithful, oh, you are faithful. I'll trust your every word, 'cause I believe that
you will see it through. Yeah, I know that you're still working on me, and everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. You are my hope, you are my future, you are the mountain mover. You are faithful. You are my hope, you are my future, you are the mountain mover. You are faithful. You started a good work in me, I know that you will complete it. You will see it through. Yeah, I know that you're still working on me, and everything that you say you'll do, 'cause I believe that you are faithful. Oh, you are faithful. You are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. Oh, you are faithful. Ayo adik-adik, sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ke kiri 2 kali ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, kita nyanyikan lagu ini. Kita mengatakan pada Tuhan bahwa kita akan bekerja di ladang Tuhan dengan semangat, dengan tidak lelah-lelah. Haleluya! Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya! Beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari adik-adik, ya kita siapkan hati kita, ya kita menjadi bejana-bejana yang siap diisi oleh firman Tuhan dan dipenuhi oleh hadirat Tuhan, yang memberikan kekuatan kepada kita, memberikan ketenangan pada kita,
mendekatkan hati kita kepada Tuhan lebih lagi. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, semuanya kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Kami mau masuk Tuhan dalam setiap rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan Yesus. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku
Kamike lagi latihan lari karena Kamike mau ikut lomba 5K run, lari 5.000 meter. Oke, aku berhenti dulu ya. Nah, Kamike udah latihan dari bulan lalu karena Kamike ingin menjadi yang the best dalam lomba 5K run ini. Nah, adik-adik, untuk itu Kamike perlu berkomitmen untuk berlatih. Nah, adik-adik, tahukah kalian apa artinya komitmen? Komitmen artinya membuat sebuah rencana dan melakukannya. Nah, Kamike sudah berkomitmen untuk berlatih lari, berlatih untuk ikut 5K run. Tapi, tahukah kalian kalau kita mau lari juga, mau ikut lomba lari, ternyata bukan hanya sekedar lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Kita harus berlatih dengan serius. Karena itu, Kamike sudah membuat sebuah rencana. Kamike akan melatih 3 hal. 3K. Apa itu 3K? Kecepatan, kekuatan, dan Kamike harus melatih ketekunan. Nah, semua itu membutuhkan 1K lagi, yaitu komitmen. Sekali lagi, komitmen adalah membuat sebuah rencana dan melakukannya. Hah? Apa? Kalian sedang tidak berlatih buat berlari? It's okay. Mungkin kalian berlatih untuk nyanyi. Atau kalian sedang berlatih untuk dance. Atau kalian sedang berlatih untuk menghitung matematika. Apapun latihan yang sedang kalian lakukan hari-hari ini, apapun pekerjaan yang sedang kalian lakukan hari-hari ini, kalian membutuhkan komitmen supaya kalian bisa menyelesaikannya dengan baik. Nah, nggak hanya itu loh adik-adik. Hari-hari ini juga kita sedang melatih iman kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya melatih iman kita kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Kita akan melihat apa yang Rasul Paulus katakan dalam kitab Korintus. Yuk, sekarang kita semuanya siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Paulus. Sambil Kamike mau lanjutin latihan Kamike lagi. Dah. Tahukah kamu bahwa beberapa penulis di Alkitab menuliskan tentang olahraga? Ya, memang tidak semua olahraga dibicarakan. Tapi setidaknya kamu tahu sudah pernah dengar di Alkitab tentang lari, olahraga lari. Setidaknya sudah ada di saat Tuhan menciptakan manusia. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita tentang berlari dalam satu perlombaan. Dan kita akan belajar ini. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Nah, disinilah Rasul Paulus mengajarkan kita tentang berlari dalam satu perlombaan. Kita akan belajar hari ini. Apa itu artinya berlari dalam satu perlombaan? Katakan saja engkau ingin mengikuti perlombaan lari maraton. Jarak lari maraton adalah 42,195 km. Sendiri tidak bisa begitu saja main game, santai-santai. Lalu dengan begitu kita besok mengikuti lari maraton yang sejauh 42 km lebih. Namun kamu membutuhkan rencana. Waktu saya mempersiapkan lari maraton saya menemukan rencana ini, planning ini. Saya berlatih 4 bulan sebelum menempuh jarak 42 km nantinya. Dan setelah kamu memiliki planning, mulailah dengan jarak yang pendek dulu, lalu jarak yang lebih jauh, dan setelah itu latihlah otot-ototmu untuk menjadi lebih kuat. Dan langkah berikutnya, kamu membutuhkan
bahan bakar. Siapkan minum. Buat ini supaya badan saya sehat. Oh, spaghetti. Dan bagian terakhir dari latihanmu adalah istirahat. Waktu kamu berlari dalam satu pertandingan, ini satu hal yang serius, bukan untuk bercanda. Dan Rasul Paulus pernah mengatakan bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini, kamu dan saya, itu jauh lebih penting. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Nah, Rasul Paulus begitu luar biasa mengatakan hal tadi. Kalian merencanakan atau tidak? Sekarang kita berada dalam satu pertandingan. Oke, sekarang ini pada saat Kadari berbicara kepada kalian, kalian juga bersama saya ada dalam satu pertandingan. Paulus mengatakan tentang jalan kehidupan untuk fokus menuju garis akhir untuk hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Namun setiap langkah demi langkah untuk menuju garis akhir untuk berhidup bersama Tuhan Yesus itu juga sangat penting. Tuhan Yesus pernah mengingatkan pada murid-muridnya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasih sesamamu. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan itu yang dibutuhkan untuk perjalanan kita. Sama seperti kita berlari maraton 42 km. Kita tidak boleh berhenti. Untuk itu kita butuh latihan. Mengasihi Tuhan dan sesama maraton membutuhkan latihan. Nah, seperti yang kau ketahui ada 4 hal yang harus kita perhatikan dalam latihan ini. Yang pertama, mendengar. Nah, adik-adik, Tuhan adalah firman Allah. Ya, adik-adik bisa mendengar firman Allah. Kalian bisa membaca dan menggalinya. Dan kalian juga mendengar dari orang-orang yang begitu mengasihi Tuhan tentang firman Tuhan. Ini penting sekali untuk mendengar dia berbicara untuk hidupmu. Yang kedua dalam latihan mengasihi Tuhan dan sesama maraton, berdoa. Oke, waktu kalian mendengarkan berdoa, kamu mungkin berpikir seperti ini. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Sebenarnya berdoa tidak perlu kata-kata indah, bahkan keren-keren. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan seperti kamu berbicara kepada orang tuamu, kepada papa dan mamamu. Dan kita akan melihat bagian yang ketiga adalah berbicara. Hoi, halo. Ceritakanlah apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidupmu, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidupmu kepada orang-orang sehingga mereka bisa berubah karena hidupmu. Dan inilah yang terakhir dalam kita mengasihi Tuhan dan sesama maraton. Hidup. Hiduplah untuk Tuhan. Biarkan kasih Tuhan memenuhi hidupmu. Di mana saja, di sekolah, di gereja, di tempat-tempat bermain bersama teman-teman kamu, bahkan bersama dengan sahabatmu atau kakakmu. Ingat 4 hal tadi? Dengar, berdoa, bicara, dan hidup. 4 hal inilah untuk latihan kalian untuk dapat mengasihi Tuhan dan sesama. Seperti ditulis oleh Rasul Paulus. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan ketika kamu melakukan, kamu akan menang seperti apa yang ditulis oleh Rasul Paulus. Oke, aku jalan dulu. Nah,
Sudah dengar apa yang dikatakan oleh Paulus? Adik-adik, ketika Paulus berkata tentang perlombaan, tentu saja dia tidak sedang bicara tentang perlombaan lari, tapi dia sedang berbicara tentang perlombaan dalam kehidupan. Betul adik-adik, hidup ini adalah seperti sebuah perlombaan yang harus kita menangkan. Nah, untuk kita menang dan menjadi yang terbaik dalam perlombaan kehidupan kita harus berkomitmen untuk melakukan apa yang terpenting. Ingat ya, komitmen adalah membuat sebuah rencana dan melakukannya. Dalam hal ini, berarti kita membuat sebuah rencana dan melakukan apa yang terpenting. Nah, adik-adik, apa sih yang terpenting dalam hidup ini? Adik-adik, Yesus berkata, hal yang terutama dan yang utama dalam hidup ini adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah yang terpenting. Nah, ketika kita berlatih, ketika kita membuat rencana dan kita melakukannya, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, kita sedang melakukan hal penting yang dikatakan oleh Paulus. Menarik bukan? Ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita melakukan apa yang dikatakan Tuhan, kita sedang berlatih untuk melakukan hal yang terpenting. Dan nanti hadiahnya ada loh. Apa hadiahnya adik-adik? Hadiahnya adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Yeay! Asik banget kan? Dan yang keren lagi adalah ketika kalian sedang berlatih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kakak tahu gak mudah loh mengasihi sesama, apalagi mengasihi saudara kalian, kakak kalian atau adik kalian. Mungkin mereka suka iseng sama kalian, atau teman kalian mungkin. Nggak mudah untuk mengasihi orang lain, nggak mudah untuk mengasihi sesama. Tapi ketika kalian berkomitmen untuk berlatih mengasihi sesama, Tuhan akan menyertai kalian. Tuhan akan memberikan kalian kemampuan, memberikan kalian kesabaran terhadap adik kalian, memberikan kalian kesabaran terhadap kakak atau teman kalian. Nah, bukankah ini hal yang sangat menarik adik-adik? Kita tidak sendiri ketika kita sedang berlatih, ketika kita sedang berlatih dalam kehidupan kita, tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita apapun yang terjadi. Nah, mungkin adik-adik berkata, aku sudah melakukannya, atau ada yang berkata, aku belum sama sekali tuh. Tapi adik-adik, apapun yang sedang kalian lakukan hari-hari ini, kakak juga tetap berlatih. Kita harus tetap berlatih. Berarti apa kalau kakak? Kakak berlatih untuk berdoa kepada Tuhan. Kakak berlatih untuk mendengarkan firman Tuhan. Kakak berlatih untuk bagaimana caranya berbicara dengan Tuhan. Dan kakak berlatih terus untuk mengasihi sesama. Memang tidak mudah, tapi ketika kita berkomitmen, yaitu membuat rencana dan melakukannya, maka kita akan bisa memenangkan pertandingan iman kita. Iman kita akan bertumbuh ketika kita berlatih. Dan itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, karena itu yuk kakak mau ajak kalian sama-sama semua. Tidak hanya kita latihan fisik, tapi kita juga melatih hidup kita, iman kita, yaitu dengan cara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ingat ya, komitmen adalah membuat sebuah rencana dan melakukannya. Dalam hal ini, kita mau melakukan hal yang terpenting, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, kita ketemu lagi. So, kamu kan sudah berlatih. Sekarang kamu mau cooling down. Sama cooling down, kita akan hafalan ayat minggu ini. Teman-teman ikut juga ya. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badannya terbatas gunanya, Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup ini Karena mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan mendatang. dan untuk hidup yang akan datang. Coba sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badannya terbatas gunanya, Latihan badannya terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji untuk hidup ini Karena mengandung janji untuk hidup ini dan untuk hidup yang akan datang. dan untuk hidup yang akan datang. Nah, kalau kan sudah cooling down, sekarang kita mau pergi dulu ya. Bye.
kalian sudah belajar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk terus berlatih melakukan firman Tuhan sehingga kita memiliki iman dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Ayo adik-adik, kita terus berlatih setiap hari ya. Sebelum Kak Hani menutup dalam doa, Kak Hani mengajak adik-adik yang belum bergabung di Kids Altar untuk segera mendaftarkan diri melalui link yang ada di IG WTC Kids. Ayo, mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan melalui Kids Altar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami sudah boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah belajar kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk terus berlatih sehingga iman kami bertumbuh di dalam Kristus. Kami berlatih melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehingga kami memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, Roh Kudus yang memampukan kami sehingga kami mampu untuk berlatih setiap hari. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan kami sepanjang minggu ini. Buat anak-anak, adik-adik kami yang bersekolah, Tuhan, Engkau yang memberikan ketekunan, Engkau yang memberikan semangat kepada mereka untuk belajar. Tuhan, Engkau menolong mereka di dalam pertumbuhan kerohanian mereka hari lepas hari. Biarlah adik-adik ini boleh bertumbuh di dalam Kristus. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.